Hi guys, my name is John Smith and I love Indonesia. Aku sudah lama pindah dari US ke Indonesia, sekitar 6 tahun. Jadi aku udah jago menggunakan bahasa Indonesia. Nah guys, di sini aku akan membahas sebuah topik namanya multikultural di Indonesia. Tapi aku nggak gitu paham tentang topik ini, karena itu aku mengajak temanku namanya Sylvie untuk membantuku membahas tentang multikultural di Indonesia ini. Halo semua penontonnya John Smith, perkenalkan aku Sylvie. Halo Sylvie, kenalin yang lengkap dong, kamu itu sebenarnya siapa sih? Oke, nama aku Sylvie, aku lulusan S3 Ilmu Budaya dari Singkawang University. Wah, kamu hebat banget ya Sylvie. Berarti pas banget ya sama topik multikultural di Indonesia yang mau kita bahas ini. Iya, benar banget John Smith. Nah, aku mau tanya nih Sylvie. Jadi kan di Indonesia punya banyak keberagaman ya. Nah, aku penasaran, gimana sih cara kita memandang berbagai keberagaman yang ada di Indonesia ini? Jadi ya John Smith, sebenarnya ada 3 cara bagaimana kita memandang keberagaman yang ada di Indonesia ini. Oh, ada apa aja tuh Sylvie? Yang pertama itu ada monisme. Monisme itu adalah cara pandang yang mengklaim bahwa hanya ada satu jalan yang paling manusiawi, paling benar, paling baik, dan yang lainnya tidak utuh. Artinya hanya ada satu nilai tertinggi dalam hidup manusia, dan nilai yang lainnya hanyalah sebagai sarana atau instrumen yang membantu manusia dalam mencapai nilai tunggal tersebut. Nah, monisme ini mengklaim bahwa kebenaran itu hanya bersifat tunggal atau singular saja. Bagi kaum monisme, kejahatan seperti kesalahan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, sedangkan yang baik seperti kebenaran hanya bersifat tunggal atau seragam menurut kodratnya. Begitu, John. Oh, begitu. Tapi aku masih penasaran nih, orang yang pandangannya monisme itu kayak gimana sih dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini Andi, mahasiswa yang memiliki pandangan monisme sejati. Keberagaman apapun yang ia lihat, baginya hanya suatu hal yang tidak begitu penting. Guys, halo. Kalian pada ngomong apa? Kayaknya seru banget. Jadi gini An, nanti malam tuh ada acara budaya kan. Kita sih ada rencana buat datang ke sana. Iya, di pentas seni ini juga kayak banyak banget setiap budaya Indonesia di sana tuh dipentaskan. Semuanya di sana pasti seru banget pasti acaranya. Iya An, rencana kita juga sekalian buat mengenal dan mempelajari kebudayaan Indonesia An. Gimana? Kamu gak ikut gak? Gimana ya? Tapi aku gak gitu tertarik sih sama budaya-budaya lainnya. Maksudku tuh kayak ngapain juga gitu kan belajar budaya lainnya kan. Mending ya aku belajar budaya aku sendiri gitu loh. Ya udahlah, aku sibuk banget kayaknya. Aku cabut ya. Aneh banget sih, kayak apaan kayak gitu, aneh banget. Saat kerja kelompok juga, dia selalu menganggap pendapatnya yang paling benar, sedangkan pendapat teman-temannya tidak benar. Guys, aku ada ide nih. Enggak. Aku udah punya ide. Mending konsep present kita itu dibuka dengan video dulu kan. Nah, habis itu kita sapa nih penonton-penontonnya. Terus baru kita jelasin presentasinya tuh kayak gimana. Kita jelasin poin-poinnya aja lah pokoknya. Bentar, tapi tadi kan Julia juga mau ngomong, kok gak didengerin sih? Coba tadi Julia mau ngasih ide apa? Ya, tadi. Udah, nggak usah. Nih, aku rasa nih, ideku tuh udah paling cocok sama presentasinya kita. Dah, oke. Kenapa sih dia gitu? Aku kan belum selesai ngomong. Tahu males. Pokoknya cuma ideku yang paling benar di sini. Nah, jadi gitu, John.
Oh, berarti orang yang pandangannya monisme gitu banget ya. Tapi jangan salah paham dulu, John. Monisme itu juga ada baiknya. Kayak gini nih contohnya. Tapi yang menurutku budaya yang paling bagus di Indonesia tuh pasti budaya Bali. Pasti orang-orang juga banyak tahu ya budaya Bali itu keren banget. Apalagi orang-orangnya kayak nggak kayak orang Padang banget, kayak awan banget kayak gitu budayanya. Tapi orang Padang tuh juga bisa kayak Stop. Nah, apa-apaan sih kayak bagus-bagusan budaya gitu. Kan tuh nggak boleh lah ribut karena budaya itu udah gede juga. Jadi gini ya guys, benar guys kata si Andi. Kalian tuh gak boleh ribut-ribut. Apaan sih ini anak? Sok tahu masalahnya aja. jadi gini ya guys, kita ini kan dari banyak daerah gitu ya kan. Devi ini dari Bali, kamu dari Padang, Filia dari Tangerang. Nah, kalian ini meskipun berbeda-beda daerah, pastinya tiap daerah tuh punya kelebihan masing-masing. Nah, meskipun kalian berbeda-beda, tapi satu hal yang kalian harus tahu, kalian tuh satu Indonesia, kalian tuh sama-sama manusia, jadi jangan saling menghina. Nah, jadi udah paham kan, John, apa sisi positif dari pandangan monisme? Oh iya, sudah paham. Ternyata ada sisi positifnya juga ya pandangan monisme. Nah, John, ada pandangan yang kedua, yaitu pluralisme. Nah, pluralisme ini lebih maju daripada monisme. Lebih maju kayak gimana tuh Sylvie? Jadi, pluralisme lebih maju dari monisme karena... Hai Silvi. Hai Silvi. Halo Beatrice, halo Brigita. Wah, kamu lagi sama siapa nih? Teman baru kah? Oh, ini temanku John Smith. Dia pembuat konten video yang membahas seputar Indonesia di YouTube. Halo guys, kenalin aku John Smith. Ini aku lagi bikin video tentang multikultural di Indonesia. Kalian mau ikutan? Wah, multikultural di Indonesia. Mau banget, John. Iya. Kita juga ikutan dong. Kalau sekarang kalian lagi bahas apa nih? Sylvie tadi lagi jelasin ke aku tentang pluralisme. Pluralisme? Apaan tuh? Kok kayaknya aku baru pertama kali dengar. Masa gitu aja kamu nggak tahu sih? Jadi, pluralisme itu sebuah pandangan di mana kita menerima adanya keberagaman. Mereka yang pandangannya pluralisme berpandangan bahwa realitas sosial manusia pada dasarnya merupakan suatu keragaman. Gitu kan, Sil? Bener banget tuh, makanya pluralisme lebih maju dari monisme. Karena mereka menerima adanya keberagaman. Nah, di dalam pluralisme ini juga ada nilai-nilai toleransinya loh. Oh gitu. Berarti pada Didi bagus ya. Kan kita menerima perbedaan. Tunggu. Maksudnya nilai toleransi itu kayak gimana sih? Nah, iya. Maksudnya tuh gimana tuh, Sil? Nilai-nilai toleransi itu maksudnya kemampuan dan kesediaan kita untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda suku, ras, agama, dan bahasa dengan kita. Tapi, pandangan pluralisme ini masih ada kekurangannya, guys. Hah? Ada kekurangannya? Kekurangannya kayak gimana tuh? Jadi, kalau misal di suatu daerah mayoritasnya dominan ke satu suku, suku yang lainnya harus ngikutin adat istiadat suku mayoritas itu. Akibatnya, konflik pun mudah terjadi. Lalu, persepsi yang negatif terhadap budaya lain pun dapat muncul seperti etnosentrisme, stereotip, dan lainnya. Jadi, kita harus ikutin pandangan yang mana nih? Pluralisme atau monisme? Dua-duanya punya kekurangan soalnya. Tauku ada deh satu lagi. Tapi aku lupa namanya apa. Seingatku tuh pokoknya ada kata multinya. Nah, benar Beatrice, ada lagi satu pandangan yang lebih maju dari pluralisme, yaitu multikulturalisme. Multikulturalisme itu menerima adanya perbedaan juga kayak pluralisme, tapi mereka juga menerima dan menghargai berbagai kepentingan kelompok, seperti kelompok yang minoritas. Oh, berarti pandangan multikulturalisme ini cocok ya buat kita sebagai manusia yang terdiri dari berbagai macam perbedaan. Iya, orang yang pandangannya multikulturalisme itu juga suka mempelajari setiap budaya yang ada. Maksudnya suka mempelajari setiap budaya yang ada, itu kayak gimana bagi kita? Ada contohnya nggak? Contohnya, Hai, namaku Fieri, seorang mahasiswa semester 3 dari jurusan seni. Aku begitu menyukai tiap bentuk karya seni yang ada di berbagai daerah di Indonesia.
Bagiku, mempelajari karya seni di tiap daerah menjadi sebuah hobi sekaligus petualangan baru untuk lebih mencintai kekayaan Nusantara. Tak terasa, besok adalah hari yang kutunggu. Ujian semester dan kuliah pengganti telah usai, dan libur semester yang kunantikan selama ini telah tiba. Di liburan ini, aku akan pergi ke Bali. Aku akan banyak belajar di tempat tersebut, mulai dari adat yang ada di sana, dan tak lupa seni-seni yang unik di daerah itu. Tak terasa, berangkat dari Jakarta ke Bali dengan pesawat sudah ketempuh dalam waktu 3 jam. Sekarang, aku melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bangli, tepatnya di Desa Panglipuran. Oke, hal pertama yang harus kulakukan di sini adalah menemui Kek Devi. Beliau adalah kenalan orang tuaku. Selama di Bali, Kek Devi lah yang akan menjadi pemandu wisata sekaligus guru yang akan mengajarkanku mengenai adat dan seni yang ada di Bali. Ferry ya? Kek Devi ya yang diceritain sama ayah kemarin. Ya bener loh, kemana aku dikabarin sama ayahmu katanya kamu mau liburan ke Bali ya kan? Ya benar-benar. Nah, di Bali tuh aku rencana pengen belajar seni, terus belajar tariannya juga dan wisata lah. Ya nggak usah khawatir, pokoknya kamu di Bali aku temenin kemana-mana. Jadi kalau kamu butuh apa-apa atau mau apapun telepon aja aku. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Oh ya betul, kamu udah sewa penginapan kan dan udah tahu alamatnya? Udah sih, tapi butuh orang yang nganterin dong. Oh ya udah, aku anterin. Ayo. Oke, siap. Wah, ini di luar ekspektasiku ya. Tempatnya tuh masih bagus, terus masih tradisional banget lah ini. Iya, di sini tuh walaupun kayak zamannya udah modern banget gitu ya, semua orang pasti udah berubah kan, jenis-jenis rumahnya udah jadi gedung-gedung, tapi di sini masih memegang kuat tradisi mereka. Kayak bangunannya, lihat deh, masih bangunan tradisional banget kan. Terus orang-orangnya juga ramah gitu di sini. Jadi beda lah sama orang-orang kota kalau dibilang. Wah, aku kagum juga ya kayak dengan adanya desa ini tuh buktiin orang-orang Bali itu masih memegang kuat tradisinya. Meskipun kayak zaman tuh udah modern kan kayak, tapi mereka tuh masih lihat kayak bangunan-bangunannya aja masih artsy Bali gitu. Betul banget. Tapi penasaran gak sih sama tradisi-tradisi yang ada di Bali? Sebenarnya penasaran, aku pernah baca artikel tuh ada tradisi namanya bakar mayat itu, namanya apa sih aku Yang lupa ngaben deh. itu pasti kan? Iya benar-benar ngaben. Yang ngaben itu kayak tradisi apa sih, pembakaran jenazah untuk orang yang beragama Hindu yang ada di Bali. Itu tujuannya kalau nggak salah ya untuk mengembalikan roh leluhur ke tempatnya, jadi dikembalikan ke asalnya dulu gitu. Oh, wah berarti unik juga ya. Aku baru pertama ini kayak tahu ada pembakaran mayat gitu kan. Di tempatku umumnya kan kayak ya udah orang meninggal dimakamin ya, dikubur, tapi di Bali dibakar gitu ya, ada upacaranya lagi. Ada upacaranya. Keren banget sih. Bali itu unik lah kalau kesan pertamaku sini. Oh iya, aku lupa nih mau nanya. Jadi sebelum di Bali itu aku udah searching mengenai seni tari yang ada di Bali. Tapi kok rata-rata itu tariannya banyakan cewek ya? Ada gak sih di Bali tuh tarian tapi buat cowok gitu? Aku pengen belajar lah kalau ada. Pasti ada, dan kebetulan kemarin juga aku udah dikabarin ayahmu, terus aku mikir pasti anaknya laki-laki dan pasti mereka pengen tahu tarian Bali, dan aku udah siapin tuh tarian Bali yang bisa ditarikin sama cowok gitu. Kamu mau tahu nggak gimana gerakannya? Mau ngajarin? Mau dong, ayo kita ke Oke. tempat. Boleh. Wah, ke tempat latihan langsung? Iya dong. Oke, siap. Nah, pertama-tama sebenarnya ini tariannya harus bawa tongkat gitu kan, kayak gini. Terus kakinya agak dibuka gitu. Buka gini. Ini tangannya kayak gini. Ini. Ya. Nanti jalan ke depan kayak gini. Ini. Iya. Iya betul. Bisa nggak?
Ya, Oh, bisa bisa. bisa. Bisa, bisa. Coba kamu sendiri. Ayo. Tadi Dibuka tangannya- kakinya. Tangan kakinya buka. Ya, tangan Tangan satu ini. giginya megang tongkat terus ini. Oh, sambil jalan ya? Iya. Gini. Ya. Wah, keren banget. Oh, Baru gitu. belajar sekali, ya. Wah, harusnya ada tongkat nih. Iya, harusnya ada tongkat. Wah. Nah, kan udah selesai nari nih. Jadi Hmm. jalan-jalan udah, tapi aku mau tahu sih kesan-pesan kamu selama jalan-jalan di Bali. Oke, kesan di Bali ya. Kesan pertama aku nih, Bali itu pertama orang-orangnya masih memegang erat tradisionalnya. Kayak kelihatan tadi bangunan-bangunannya banyak tuh ornamen-ornamen Bali, jadi kayak kental banget. Terus kemudian di sini tuh wisatanya bagus lah, kayak tiap lihat pemandangan tuh pasti seger. Iya. Nah, terus tadi kan juga habis diajarin nari Wirayuda, benar Iya, ya? benar. Nah, itu hal yang baru sih, hal baru yang aku pelajarin. Jadi seneng banget lah, puas untuk satu hari ini. Kamu juga keren banget, baru belajar segitu langsung bisa, kayak udah Wah. pasti sangat penasaran banget sama Bali, makanya kayak langsung bisa Iya, gitu ya. jadi kemarin tuh aku udah searching juga tarian-tarian Bali di internet dulu. Jadi begitu belajar langsung excited nih. Nah, Sebenarnya bukan itu aja sih, masih banyak wisata-wisata yang bagus di Bali itu. Nanti kapan-kapan kalau kamu main ke sini kita jalan-jalan lagi. Tapi habis ini kamu langsung balik ke Jakarta atau mau pergi kemana lagi? ya mungkin 1 minggu ini aku akan di Bali. Terus mungkin untuk liburan selanjutnya nih aku juga mau rencana main ke daerah lain. Jadi nggak ke Bali aja. Nah, aku penasaran nih sama Padang gitu kan. Ya katanya Padang juga keren. Ya mungkin lah, ya nanti coba searching dulu lah. Oke. Wah, pandangan multikulturalisme bagus banget ya. Iya ya, dia tuh mempelajari setiap budaya yang ada gitu. Keren banget sih emang. Bener banget, pandangan multikulturalisme ini yang paling cocok untuk kita sebagai warga Indonesia. Iya, bener banget. Oke, teman-teman, sekian untuk video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat yang banyak pada teman-teman semua. Saya John Smith, izin pamit.